Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Uswah Penggala TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi dalam majelis pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Ayyuhal walad, wahai putraku. Kata Syekh, wahai putraku atau wahai anakku, ij'alil himmata fir ruhi, jadikan cita-cita di dalam ruh, wal hazimata fin nafsi, dan jadikan hazimah, semangat, keinginan kuat di dalam jiwa, wal mauta fil badani, dan kematian ada di badan. Di anna manzilakal qabru, karena tempatmu hanya ada di kuburan. Wa ahlul maqabir yantadhirunaka fi kulli lahzatin mata tasilu ilaihim. Dan para penghuni kubur menunggumu, senantiasa menunggumu di setiap waktu. Mereka menanyakan kapan kira-kira engkau akan berada bersama mereka. Ini nasihat penting dari setiap muslim pada muslim yang lain, yaitu mengingatkan kepada kematian agar memperpendek angan-angan untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia dan mempersiapkan bekal untuk bisa kembali ke akhirat. Dan setiap orang akan meninggal dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan datang menghampiri kalian, meskipun kalian sembunyi di dalam benteng yang kokoh. Gak ada ceritanya orang bisa lari dari kematian, gak ada. Jika memang sudah ajalnya, di atas tempat tidurnya pun dia bisa meninggal dunia. Sedang tertidur, tidak sakit apa-apa, ya, istirahat seperti biasa, kemudian bisa jadi langsung dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan kehidupan kepada orang yang masih ada ajalnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga langsung mewafatkan orang yang sudah selesai umurnya ketika dia tertidur pulas. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfus, Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Hina mautiha, tatkala mereka tertidur. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kita bisa ambil faedah bahwasanya tidur itu adalah mati yang kecil, ya, kematian yang kecil. Jadi setiap orang yang tidur, dia sedang merasakan kematian, namun kematian yang kecil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wallati lam tamut fi manamiha, dan orang yang tidak mati di dalam impiannya, dalam tidurnya, ya. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta, dan Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa orang yang sudah meninggal dunia. Memang waktu ajalnya sudah meninggal dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya karena memang itu sudah jatahnya untuk meninggal dunia ketika sedang tertidur. Ketika si fulan ini sedang tertidur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan Allah Subhanahu wa taala lepaskan jiwa tersebut, jiwa yang lain yang memang dia belum ajalnya untuk meninggal, sampai waktu yang nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun, betapa mudahnya kita meninggal dunia ini. Kalau memang sudah ajal kita, oleh karena itu kita selalu diberikan nasihat oleh Al-Quran atau dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dalam ucapan para ulama bahwasanya hendaknya kita selalu mengingat kematian. Bahkan sampai ke kuburan pun hendaknya kita selalu mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru damil ladzat." Banyaklah kalian mengingat kematian. Ya, berbanyak mengingat kematian, yaitu yang merusak kelezatan, ya, mati. Dan ketika akan kuburan kata Rasulullah SAW, nahaytukum an ziyaratil kubur, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Sekarang pergilah kalian untuk menziarahi kuburan. Untuk apa? Fa innaha tudzakirukumul akhir. Karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat, pada kematian. Supaya kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk sering-sering mengingat kematian agar kita bisa kembali dengan selamat, kembali ke kampung akhirat kita. Ayuhal muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, Syekh rahimani rahimahullahu taala. Naam. Kata beliau, iyyaka thumma iyyaka an tasila ilaihim bila zat. Hati-hati, jauhilah agar engkau tidak sampai kepada mereka tanpa bekal. Hati-hati, jangan berjalan sendirian tanpa bekal sama sekali. Artinya apa? Jangan sampai kalian datang, kalian sudah sampai kuburan, maksudnya kalian sudah meninggal dunia bersama orang-orang yang sudah meninggal dunia duluan di dalam kuburan, tapi tidak membawa bekal. Hati-hati. Jangan sampai kita ini datang menyusul orang-orang yang telah meninggal dunia, tapi kita tidak bawa bekal. Jangan, na'udzubillah. Berat. Dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengantarkan jenazah dan beliau menangis ketika berada di tepi kuburan.
Ditanyakan kepada beliau, "Ma yubki, kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Sungguh lubang ini adalah lubang atau pintu pertama yang menjadi penentu setiap orang ketika masuk di dalam akhirat. Apabila faida wajida sahlatan, apabila orang itu mendapatkan kemudahan di dalam kuburan ini. Idza wajada yusran, apabila dia mendapatkan kemudahan di dalam kuburan ini, maka urusan setelahnya akan menjadi mudah. Dan apabila dia mendapatkan muskilah di dalam kuburan, maka dia pun akan mendapatkan muskilah setelah. Jadi kalau orang itu masuk kuburan, karena kuburan adalah alam pertama, ya, di alam barzakh. Ini adalah alam pertama orang itu menuju kampung akhirat sebelum dihisab oleh Allah SWT nanti. Jika orang ini masuk pertama kali dengan membawa amal soleh yang banyak, maka insya Allah dia di dalam kuburan atau dalam alam barzakhnya dia akan hidup senang dengan nikmat dari Allah SWT berupa dihamparkannya pandangan atau kedudukannya nanti di surga. Kemudian juga dia ditemani pahalanya dalam wujud manusia yang dia menemaninya terus. Ya. Kemudian dia juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam alam barzakh. Adapun orang-orang yang tidak membawa amal soleh, bahkan dia membawa maksiatnya, dosa-dosanya, maka hati-hati karena di alam barzakhnya ini nanti dia akan didatangi oleh amal maksiatnya tersebut. Dosa-dosanya tersebut akan diwujudkan oleh Allah SWT seperti orang yang sangat buruk, menjijikkan. Dan itu yang akan menemaninya terus sembari dia melihat tempatnya di neraka nanti. Diperlihatkan di hadapannya itu neraka yang akan menjadi tempatnya. Karena dia adalah orang yang berbuat maksiat selama di dunia ini. Waliyahumillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini adalah tempat yang pertama kali. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, beliau itu ketika bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang mengembara. Orang yang mengembara. Aw sabil, atau seperti orang yang sedang melewati jalan. Nyebrang di satu jalan. Jadi orang kalau tinggal di tempatnya yang asing, maka dia ingin segera kembali kampung halaman yang asli. Orang kalau sedang nyebrang di jalan, dia ingin segera sampai di tujuan. Gak mau lama-lama. Dan agar dia segera memperbaiki amal solehnya tentunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Setiap orang harus memperbaiki amal solehnya agar dia bisa agar amal solehnya ini menjadi bekal terbaiknya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi al-ajsad. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jasad-jasad ini imma qafasut tuyur au istaba'lud dawab.
Jasad-jasad ini bisa jadi seperti sarang burung atau seperti lubang tempat hewan melata di dalam tanah. Fatafakkar fi nafsika min ayyihima ant. Maka hendaknya engkau memikirkan di dalam dirimu. Kira-kira kamu termasuk yang mana? Apakah kamu ini seperti sarang burung atau seperti lubang tempat hewan-hewan melata yang ada di dalam tanah keluar? In kunta minat tuyuril ulwiyah. Kalau engkau termasuk dari pada burung yang tinggi, fahina tasma'u tanina tablin. Tatkala engkau mendengarkan panggilan, sebuah panggilan yang sangat merdu, irji'i ila rabbik. Ini potongan dari ayat Al-Quran. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan. Ya, dengan penuh keridhaan dan penuh kesenangan. Ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh senang karena engkau berbahagia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatiru sa'idan, lalu engkau terbang seperti burung yang baru keluar dari sangkarnya. Kau terbang tinggi. Ila anta qa'ada fi a'ali burujil jinan. Engkau bisa sampai kepada tempat dari istana tertinggi, istana surga tertinggi. Kau terbang terus sampai engkau bisa mencapai istana dari surga yang tertinggi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza 'arsyur rahmani li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan bagaimana terbangnya ruh seorang muslim yang sampai menggetarkan arasnya Ar-Rahman. Siapa itu? Yaitu salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz. Ketika beliau meninggal dunia, ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Jika roh beliau terbang dibawa oleh para malaikat menuju ke langit, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Hendaknya kita memiliki cita-cita yang tinggi agar ketika ruh kita keluar dari badan dibawa oleh para malaikat kemudian bisa sampai kepada langit yang ketujuh. Bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang tentang perjalanan ruh. Kemudian wal iyadzu billah, kata Syekh, dan kita meminta pertolongan kepada Allah SWT, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. In kunta minad dawab, seandainya engkau termasuk binatang melata yang ada di dalam tanah. Kama qala ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih parah, lebih tersesat daripada binatang ternak. Manusia itu adalah orang yang memiliki akal cerdas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki akal untuk berpikir, membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Mereka memiliki akal untuk membedakan ini wahyu, ini bukan. Ini syariat, ini bukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal untuk membedakan ini baik atau buruk. Ini boleh atau ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berikan akal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan akal tapi juga menurunkan wahyu.
agar membimbing akal itu untuk sampai kepada amal soleh dan kebenaran. Jadi tidak cukup hanya diberikan akal yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, tapi Allah SWT juga menurunkan wahyu agar bisa membimbing akal. Allah SWT menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan juga apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW berupa hadis-hadis, membimbing manusia agar bisa menjadi lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah SWT yang diridhoi, dan menghindari dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak menggunakan akal tersebut dengan baik, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ruhnya ketika keluar dari jasad seperti binatang yang keluar dari lubangnya atau sarangnya di dalam tanah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memisalkan manusia ini seperti hewan. Bahkan lebih buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall, lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Karena mereka berbeda dari segi kualitas. Manusia dikasih otak atau pikiran atau akal untuk bisa berpikir, ini malah dia tidak menggunakan akalnya itu dengan benar. Adapun hewan-hewan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mereka akal, sehingga kalau seandainya mereka hidup demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mereka dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani mereka dengan perintah atau larangan. Namun ini manusia yang sudah diberikan akal lalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Tentunya ini adalah sejelek-jelek dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahimatul an'am, binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah SWT, meskipun mereka tidak memiliki akal, namun mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan malam. Secara kualitas mereka di bawah manusia, akan tetapi secara perbuatan mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, "Fala ta'man intiqalaka ولا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار." Kata Syekh rahimahullah ta'ala, jangan sampai engkau merasa aman engkau dari sudut rumah, sudut rumah yang sempit, engkau merasa aman, dilempar oleh Allah SWT ke dalam lubang neraka. Jangan sampai seperti itu. Jadi engkau berasal dari dunia ini yang zawiyatin dar, bisa jadi maksudnya adalah kuburan yang sempit. Lalu engkau dilempar oleh Allah SWT ke rohmu dilempar oleh Allah SWT ke lubang neraka. Jangan. Waliyahzubillah. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan, وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى, diriwayatkan bahwasanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, u'tiya syurbatan min ma'in baridin, beliau diberikan minuman air yang dingin. Falamma akhadal qadaha, lalu tatkala beliau memegang gelas atau bejana tempat air tersebut untuk beliau minum, ghusya alaih, beliau pingsan. Wasaqata min yadihi, dan bejana atau gelas tersebut jatuh dari tangan beliau.
Falamma afaqa, tatkala beliau siuman, ya, baru siuman dari pingsan, qilalah, beliau ditanya, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi padamu wahai Abu Sa'id bin Hasan al-Basri? Qala, beliau mengatakan, dzakartu umniyata ahli nar, aku teringat dengan permintaan para penduduk neraka. Hina yaquluna li ahlil jannah, tatkala mereka mengatakan, meminta bantuan kepada para penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah, tolong bagikan kepada kami air atau apa sedikit yang kalian berikan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan, para penduduk neraka, yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan meminta mereka para penduduk neraka ini akan meminta kepada para penduduk surga untuk dikasihani. Dengan cara apa? Mereka minta dikasih air lah minimal, atau sedikit makanan agar mereka bisa bertahan di dalam neraka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashabun nar, wa nada ashabul jannati ashaban nar." Para penduduk neraka, afwan, wa nada ashabun nari ashabal jannati. Para penduduk neraka memanggil para penduduk surga, an afidu alainal ma, untuk mereka bisa diberikan sedikit air, au mimma razaqakumullah, atau sedikit dari rezeki yang diberikan Allah SWT untuk mereka di atas surga. Mereka minta, penduduk neraka ini minta agar dikasih. Qalu inna Allah harramaha. Qalu, mereka para penduduk surga mengatakan, inna Allah harramahu ma'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan air atau makanan kepada orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Nggak dikasih mereka makanan dan minuman. Sekalinya dikasih makanan dan minuman, mereka diberikan sajaratul zakum. Mereka diberikan dari pohon zakum. Atau makanan minuman yang la yusni minhum wa la yughni min ju'. Ya. Atau makanan yang tidak membuat mereka kenyang atau tidak membuat mereka gemuk sama sekali. Nah, na'udzubillah, wal-iya'udzubillah. Jadi makanan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak, la yusminuhum wa la yughni ju'. Mereka tidak bisa merasakan tidak bisa menggemukkan badan mereka, begitu juga tidak membuat mereka kenyang sama sekali. Allah SWT dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah,
tusqa min 'ainin aniyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsul ghasyiyah?" Apakah telah sampai kepadamu tentang ghasyiyah, hari ketakutan, di mana wujuhu yauma idzin khasyiyah, hari tersebut yaitu hari kiamat ya, ghasyiyah, di mana hari tersebut muka-muka merasa ketakutan, amilatun nasibah, karena amalan yang telah mereka lakukan selama di dunia itu kejelekan dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, maksiat-maksiat. Tasla naran hamiyah, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka. Tusqa min ainin aniyah, lalu diberikan kepada mereka minuman yang membuat mereka hancur lebur, panas. La laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak mendapatkan makanan kecuali makanan yang menghancurkan badan mereka. La yusmin wa la yughni min ju'. La yusmin wa la yughni min ju', kata Allah Subhanahu wa taala. Makanan ini ketika dia makan tidak membuat mereka kenyang, tidak membuat mereka gemuk, begitu juga tidak membuat mereka kenyang, bahkan menghancurkan mereka. La yusmin wa la yughni min ju'. Jadi tidak membuat mereka sama sekali kenyang dan gemuk, tidak berisi badannya, tidak ada gizinya makanan yang mereka minum, bahkan menghancurkan mereka. Waliyahumillah. Ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengingat masalah ini, ketika beliau akan dikasih minuman dingin, lalu beliau ingat ayat ini, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina al-ma'. Kalau beliau mengingat ayat di surat Al-A'raf ayat 50 tadi, maka apa yang terjadi dengan beliau pingsan. Begitulah para ulama, karena mereka benar-benar faham terkait Al-Quran. Mereka mempelajari Al-Quran siang dan malam. Mereka mengamalkan Al-Quran sekuat mereka. Mereka berusaha mempraktikkan apa yang ada di dalam Al-Quran semampu mereka, sekuat mereka. Dan yang terjadi apa? Inilah diantara salah satu asar dari mereka membaca Al-Quran. Mereka teringat dengan ayat Al-Quran yang membuat hati mereka merasa terenyuh, sakit, atau takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala ya kepada para penduduk neraka. Maka mereka langsung benar-benar terpengaruh dengan ayat Al-Quran. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang azab-azab Allah SWT, mereka benar-benar berharap agar mereka dijauhkan dari azab tersebut. Dan ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang berada di surga, maka mereka rindu, mereka ingin untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berharap agar dosa-dosa yang telah mereka lakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kalau mereka tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini adalah hal yang penting untuk kita ikuti dari para ulama salafus saleh rahimahum radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faidah pada kesempatan pagi hari ini. Ini yang bisa kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idznillah taala. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat nomor yang sudah tertera. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.